Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan benchmarking program penjaminan mutu pada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2023. Pengantar pertemuan disampaikan oleh Bapak Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kapokja 1 Bapak Joni Setiawan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan benchmarking. Tim agar lebih fokus pada bagaimana pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas dari guru penggerak. Diskusi menambah serunya kegiatan dengan berbagi pengalaman antar instansi. Jawa Timur mungkin lebih baik ya kalau secara data ya. Secara data kami tadi kan 10% yang dari kami alhamdulillah di malam saya cek masih sudah 22% sekitar. Dari guru yang MSKS dari kami ada sekitar 7.000 sekian guru penggerak, kemudian ada 5.000 sekian yang memenuhi syarat, kemudian yang sudah diangkat jadi kepala sekolah itu sekitar 1.200 sekian, jadi sekitar 22% itu dari guru penggerak. Karena BPPMP selama ini kita diminta untuk memasarkan guru penggerak, ya, menyeleksi, kemudian mendampingi lokal sampai dengan selesai, sampai dengan dia jadi yang benar-benar dibangga-banggakan oleh Mendikbud sendiri. Itu sebagai guru penggerak yang benar-benar ujung tombak dari Merdeka Belajar itu. Nah itu kami ingin tahu sebenarnya seperti apa mungkin keunggulan-keunggulan yang bisa kita pasarkan ke dinas pendidikan, juga terkait dengan perubahan paradigma kepala sekolah dan pengawas. Kan 3 yaitu ya, KS, PS, kemudian instruktur. Tapi sesungguhnya forum yang sangat atau wadah yang sangat luas dan luas istilah saya itu jadi instruktur. Dan instruktur itu jangan dibayangkan orang yang bicara di dalam kelas formal, tapi harus dipandang instruktur bagi teman lain itu yang luas dan luas. Ngobrol dengan hanya seorang dua orang menceritakan ini loh, aku di PBB itu dapat budaya positif misalnya, dapat segitiga restitusi. Penggerak ya waktu itu menjalani masa seleksi ya. Saya kira itu sudah kita pilih yang punya kelebihan dari sisi motivasinya, kenapa dia mendaftar menjadi guru penggerak, kemudian dari sisi kegigihannya, kemudian bagaimana dia mengambil sebuah keputusan, kemudian bagaimana dia menjalin kerjasama dengan pihak lain gitu ya, dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan. Harapannya kan guru penggerak itu apa? Slogannya itu bergerak, kemudian menggerakkan. Itu ada kegiatan yang namanya gebrak IKM, gebrak Mapel, dan gebrak SMK ya. Bisa menjadi modal untuk menggerakkan komunitas di sekitarnya, minimal komunitas dalam sekolahnya. Guru penggerak tersebut menjadi kepala sekolah, itu mungkin hal-hal itu yang mungkin bisa menjadi salah satu bekal dia untuk nantinya berperan menjadi seorang kepala sekolah. Juga kemampuan yang lain ya, kemampuan berkomunikasinya, kemudian kemampuan untuk menjalin kerjasamanya, keuletannya, kemudian bagaimana melakukan pembimbingan kepada rekan atau kepada peserta didik. Terkait keunggulan yang dimiliki oleh guru penggerak, yaitu mempunyai daya juang, daya tahan, kemampuan belajar mandiri yang kuat, serta semangat berkolaborasi sehingga terciptanya super team. Maka hal inilah yang menjadi problema. Apakah ada gap yang terjadi antara guru penggerak dan non-guru penggerak yang diangkat sebagai kepala sekolah? Inilah yang terlontar oleh Ibu Hikmah Putrisya Etika. Faktanya di antara teman-teman guru penggerak sendiri itu sudah ada yang mulai luntur semangatnya, bahkan lolos dan sebagainya. Nah itu siapa lagi yang akan ngerangkul kembali kalau bukan jenengan yang sekarang semangatnya masih tetap terjaga. Tapi di sisi lain jenengan juga harus ngerangkul guru-guru yang non penggerak sehingga tidak dicap eksklusif karakter budaya positif.
tidak hanya untuk diterapkan ke kelasnya sebenarnya, tapi sesungguhnya bisa juga untuk dirinya dan bisa juga untuk dia sebagai ASN ataupun sebagai pegawai di sebuah lembaga. Materinya itu terbangun dari top down, dari atas ke bawah, ataukah materi tersebut dari kompel-kompel yang ada di setiap satuan pendidikan harus dibentuk komunitas belajar. Tim pemberdayaan komunitas membuat WA Blast ke kompel-kompel yang ada di DIY. Kita ingin tahu ada berapa komunitas belajar yang ada di DIY. Nah, dari hasil itu sekaligus kita melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh komunitas belajar dari WABLES itu. Ternyata ada sekitar 900 komunitas belajar yang ada di DIY, sekaligus kita melihat yang ada di PMN. Ada beberapa masalah yang terjadi di komunitas belajar. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu, kemudian tempat untuk melakukan kegiatan, narasumber kegiatan, kemudian biaya. Ada beberapa masalah lagi ya yang bisa kita rangkum dari itu. Nah, dengan latar belakang kebutuhan dari komunitas belajar, Bapak Kepala BPKB ini berinisiasi untuk membuat area komunitas belajar. Jadi di BPKB ini ada 2 area komunitas belajar indoor, kemudian area komunitas belajar outdoor, dan kita memfasilitasi juga secara daring melalui radio edukasi. Kemudian tim BBPMP diajak ke ruangan siaran radio. Kita masukkan dalam program. Dan kesan-kesannya on air. Langsung. Iya langsung. Kemudian apa manfaat yang diperoleh, dan mungkin ada kesan dan mungkin apapun yang kami sampaikan, silakan. Di sini kami dijelaskan bagaimana proses siaran radio, dan kami pun secara mendadak diajak sebagai bintang tamu di siaran langsung saat itu juga. Wah, bagaimana bahagianya kami karena itu merupakan pengalaman pertama kami. Dan menghibur. Hai, halo, apa kabar? Insan edukasi, senang sekali ya di kesempatan sore hari ini saya Yuda Ugiasina bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Intermezzo. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdi.kemdikbud.go.id/radio edukasi, ataupun jika Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi radio edukasi. Baik, yang pasti ini saya senang sekali ya di kesempatan sore hari ini Intermezzo kedatangan tamu-tamu spesial dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Ada Bapak Evan dan juga ada Ibu Tika. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bapak Evan dan juga Ibu Tika. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Pak Yuda. Oke. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat dan tetap semangat tentu saja ya. Semangat kolaborasi. Wow, luar biasa. Yang pasti edukasi kita akan tanya-tanya sebentar ya dari tamu-tamu spesial saya. Ada Bapak Evan dan juga Ibu Tika. Ini dalam rangka apa ini datang ke BBGBDI ini? Kalau ditanya dalam rangka apa, kayaknya kita cari gudeg ya Pak. Oh, cari gudeg gitu ya. Itu salah satu tujuan utama. Iya. Yang pentingnya tujuan utama kita yaitu jalan-jalan ke Yogyakarta, khususnya kita berkunjung ke Balai Besar Gunung Sunggera, lebih kepada semangat kita untuk belajar maksudnya, kemudian juga kami untuk melihat praktek-praktek baik apa sebenarnya yang ada di BBGBDI. Itu mungkin nanti kita bisa bawa oleh-oleh pulang ke Surabaya ya Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi kami datang jauh-jauh dari Surabaya ya, cukup jauh ya. Kami tujuan utamanya adalah untuk melakukan sinergi kolaborasi utamanya antar UPT Kemdikbud. Karena kita dulu tuh satu saudara kandung ya, sekarang sudah beda ayah ya. Bisa gitu ya. Masih satu saudara tapi sudah agak menjauh. Kami sudah banyak mendengar dari BBGBDI, banyak praktek baik yang bisa kita tiru. Kita di sini dalam rangka studi tiru ternyata. Studi tiru ya. Ada yang
terkenal ya, proyek dan komunitasnya ya di sini sudah luar biasa. Kami ingin bisa mencontoh dan juga bisa memberikan masukan mungkin karena dari kami, kami akan mendiseminasikan ke teman-teman kami di Oke, ini pesan-pesannya seperti apa ini? Kalau pesannya tentu yang pertama sangat menyenangkan bisa hadir di BPGP DIG ya, banyak hal-hal baru, tentunya teman baru juga tambah, gitu. Dan tadi tidak kenal jadi kenal, yang jelas ini menjadi pengalaman berharga buat kami. Oke, bye-bye. Pesannya yang pertama keramahannya dari pertama kami datang sudah disambut. Seperti penyiarnya ramah nggak sini? Boleh dipinjam nanti. Iya, kemudian tempatnya juga bersih, rapi, tertata, bagus. Yang jelas sejuk ya Pak Evan. Oke. Fasilitasnya lengkap, orangnya SDM-nya juga luar biasa. Di sini kita lihat bahwa semangatnya dalam mendidik memberikan ilmu dan juga tanpa pamrih ya, kita lihat ya, itu sangat luar biasa dan banyak yang bisa menginspirasi kami, yang bisa kami bawa sebagai oleh-oleh kepada instansi kami. Oke, baik, luar biasa. Oke, thank you untuk kehadirannya di kesempatan siang hari Bu Tika juga Bapak Evan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa berkolaborasi lagi. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.